Saya Ii Sumirat Mersa, biasa disapa Paman Ii. Saya sekarang duduk di bangku bicara tribunbengkulu.com. Saya dilahirkan tanggal 11 Februari 1980 dari 11 bersaudara. Saya anak terakhir dari 11 bersaudara. Sekarang alhamdulillah kami tinggal 9 bersaudara lagi. Saya terlahir dari keluarga yang sangat di kelas bawah. Ibu saya bernama Haja Utima. Ayah saya bernama almarhum Haji Mersa. Alhamdulillah ibu saya masih sehat walaupun dalam umur yang sudah sangat uzur, dan sekarang alhamdulillah masih bisa memberikan doa dan restunya terhadap apapun langkah kami 9 bersaudara. Tentu tanpa ibu saya untuk hari ini semuanya tidak ada nilainya. Saya masuk SD tahun 1986. 86 saya menempuh SD Sekolah Dasar nomor 13 di Desa Gelombang. Lanjut saya SMP. SMP saya tahun 91-92 di SMP Negeri 4 Padang Kedondong, Kota Manak. Saya tahun 95 saya masuk SMA Negeri 3 Manak. Alhamdulillah saya menyelesaikan SMA Negeri 3 Manak tahun 1998. Setelah tahun 1998 saya menyelesaikan jenjang SMA, saya ikut keluar daerah. Karena kebetulan saudara saya ada 5 orang di Jakarta. Saya menempuh pendidikan dan melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di Jakarta saya mulai tahun 1998 waktu itu saat gencar-gencarnya kerusuhan 98 Mei. Saya mengikuti acara itu, saya mengikuti kegiatan itu, saya menyaksikan kegiatan 98. Saya sambil kuliah, kebetulan karena memang keterbatasan biaya, keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, saya kuliah sambil bekerja. Saya bekerja mulai dari tahun 98 saya sudah bekerja, menopang kehidupan untuk keberlangsungan jalur pendidikan saya, di samping dibantu oleh kakak-kakak saya sendiri untuk menyelesaikan pendidikan saya. Alhamdulillah saya selesai kuliah. Saya masih tetap tinggal di Jakarta. Saya swasta. Saya kerja dari tahun 98 sampai berakhir tahun 2008 Juli. Saya kerja di suatu perusahaan swasta, Tridharma Vivita. Itu suatu perusahaan konsultan sipil dan manajemen yang membawahi seluruh kegiatan program pemerintah yang sekarang biasa disebut PNPM. Jadi seluruh kegiatan konsultan PNPM itu kalau dulu namanya PPK, Program Pengembangan Kecamatan, itu ownernya kebetulan perusahaan yang tempat saya kerja, berkantor di Pasar Rumput, Jakarta Pusat. Tahun 2008 Juli saya dianjurkan oleh keluarga untuk kata kami selatan balik mana, balik dusun. Karena berkaitan saudara saya, kakak saya, Haji Rohiden Mersa, punya hajat untuk mencalonkan diri saat itu di tahun 2008 untuk mengikuti kontestan pemilihan langsung pada saat itu pertama sekali dilaksanakan di Indonesia, pemilihan secara langsung untuk mengikuti proses pilkada di Bengkulu Selatan. Yang saat itu Rohiden Mersa berpasangan dengan Reskan Effendi. Jadi saya diutus untuk balik ke Manak. Saya balik ke Manak, alhamdulillah, karena memang saya kebetulan alumni PT Tridharma Vivita, karena saya saat pulang gak ada kegiatan selain mengikuti kontestan politik secara praktis. Jadi saya kembali ditugaskan oleh Tridharma
untuk menjadi fasilitator di Kabupaten Kaur. Dari tahun 2008 sampai tahun 2010, saya menjadi fasilitator di Kabupaten Kaur, sebagai fasilitator tekniknya di Kabupaten Kaur. Alhamdulillah saya berjalan selama 2 tahun. Tahun 2010 saya mengikuti proses CPNS. Alhamdulillah saya jadi PNS dan saya bertugas di kantor dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan. Status saya sebagai ASN di tahun 2015, awal tahun 2015, 2014, 2015, saudara saya Rohidin Mersa kembali pengen mencalonkan diri ke tingkat provinsi. Dan saya kembali lagi mengikuti, nggak mau enggak, gitu kan, karena memang status, nggak bisa ngelak. Tentu saya mengikuti proses itu, dan di tahun 2015, di proses pilkada berlangsung, saya pindah ke provinsi. Saya pindah di kantor PU Provinsi Bengkulu. Saya kebetulan tahun 2018, alhamdulillah saya menjadi kepala perencanaan di bidang bina marga di PUPR Provinsi Bengkulu. Setelah berlanjut, saya digeser ke UPTD di peralatan. Sampai hari ini, katakanlah saya masih di UPTD Bengkulu Selatan. Berkaitan dengan status PNS saya, karena saya merasa, karena mungkin proses atau bagaimanapun saya menilai terhadap ASN yang saya rasakan secara pribadi, saya agak review ke belakang sedikit. Saya sudah mengundurkan diri. Di tahun 2022 bulan Agustus tanggal 12 hari Rabu, saya sudah menyerahkan berkas lengkap untuk pengunduran diri saya sebagai status ASN. Jadi saya berproses, belum ada katakanlah rencana lain-lain, karena ya saya merasa saat itu saya mau istirahat dari ASN. Karena alhamdulillah agak keluar dikit, saya ada beberapa kegiatan di luar, gitu kan. Ada kegiatan saya bersifat sosial, bersifat katakanlah wirausaha dari berbagai macam kira-kira kegiatan yang berkaitan dengan desa, misalnya ternak, kebun. Saya lebih kepada menekuni itu. Makanya saya merasa secara sosial saya, secara pribadi saya rasanya tidak akan pernah bisa yang seharusnya dituntut sebagai seorang birokrat atau ASN, saya rasanya tidak mungkin untuk bisa disiplin. Makanya saya punya kesimpulan, ya udah saya mengundurkan diri. Berkaitan itu semua, tentu kembali saya review lagi ke pangkal profil saya. Saya lahir tanggal 11 Februari 1980. Nama saya cukup gampang. Gampang disebut, gampang dibuat. II dipanggil gitu. Kalau nama panjang saya, II Sumirat Mersa. Kalau dari kecil pada prinsipnya tadi, kalau untuk mendapatkan pendidikan secara internal keluarga, orang tua saya tidak punya kesempatan untuk itu. Kami lahir dari keluarga yang sangat terbelakang. Kalau status rasanya susah untuk dijelaskan. Kalau riwayat kecil saya mulai katakanlah bisa merangkak itu, sepengingat saya, mulai saya bisa mengingat, rasanya saya itu di kebun. Dan saya ingat betul, masuk SD itu saya diantar sama kakak saya yang nomor 4 yang namanya Nohidin. Itu ingat betul, masuk SD itu belum pakaian sekolah, masih pakaian dari kebun itulah, nggak ada seragam, diantar tahun 1986 awal. Itu kan saya diantar masuk SD negeri nomor 13 tanpa pakaian seragam sekolah karena ketiadaan. Sehari-hari saya, mulai dari saya SD, kelas 3 SD saya sudah mulai hidup ini karena kerasnya dorongan hidup. Kami 9 saudara tersisa, kami bergerilya gitu kan. Sampai saya pun saya ingat betul,
kelas 3 SD itu saya udah upahan cetak bata, upahan nyari kayu bakar untuk masak gulai aren gitu kan. Saya ingat betul 3 potong kayu bakar yang ukurannya 1,5 meter, yang diameternya kurang lebih 15 cm, itu 3 potong itu Rp50. Saya ingat betul, dan saya merasa sedih. Tempat saya yang upahan nyari kayu bakar itu sudah meninggal. Kadang-kadang saya ingat betul, gotongnya itu setengah keangkat, setengah enggak, 1 potong itu. 1 potong yang 1,5 meter, diameternya 15 cm, kalau diukur kira-kira sebesar batang pinang lah, kira-kira kan gitu kan. Itu digotong, 3 potong itu Rp50. Dan alhamdulillah saat itu ya udah bisa jajan Rp50 itu tahun-tahun 89 itu udah bisa jajan itu kan. Karena memang betul di kampung saya ya tahun itu juga belum ada listrik, belum ada apa kan. Saya tetap tinggal di kebun bersama keluarga-keluarga saya, kakak-kakak saya, bapak saya lebih banyak bertempat di kebun semasa SD saya. Lantas saya SMP juga udah di kampung kan, udah tinggal di kampung. Saya juga seperti itu, saya jualan es, saya kan kadang-kadang disuruh sama kakak saya yang perempuan, yang tua perempuan, saya dibikinkan pisang goreng supaya setiap sekolah itu bawa pisang goreng pakai nampan. Saya harus jualan pisang goreng itu kan gitu kan. Tiap sekolah pas masuk kadang-kadang di depan meja saya ini kan waktu SD SMP itu kan kita kan berpasang-pasangan dulu itu kan ada teman sebangku. Kadang-kadang diletakkan di samping ini nampan pisang goreng jualan ini kan. Kadang-kadang mana kata kami itu lalu ya tinggal kira-kira kan jualan di mana dia habis kadang-kadang. Kadang-kadang kalau memang itu tuh jualan pisang goreng itu ketika saya nggak ngambil es, karena diantaranya di dusun kami itu esnya dan apan dari hibul itu jam habis subuh diantar. Kadang-kadang kita belum bangun, jadi termos es kita nggak diisi. Nah terpaksa saya jualan pisang goreng gitu kan gitu. Kalau menghadapi kehidupan itu udah agak lumayan lah kira-kira. Di SMA Negeri 3 Kota Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, saya pun berproses di situ. Rasanya hidup ini juga belum begitu berubah. Kerasnya hidup itu semakin nyata, semakin perjuangan itu juga semakin berasa gitu kan. Tapi alhamdulillah ya dinikmati aja gitu kan. Berusaha untuk dinikmati, berusaha untuk dilewati, dan selalu bersyukur dengan kondisi, selalu berusaha sekuat tenaga, dengan keikhlasan berusaha maksimalnya kemampuan yang ada. Alhamdulillah semuanya bisa bertahan sampai hari ini. Berpengaruh dalam proses kehidupan saya dari awal tentu yang paling pertama kedua orang tua saya. Mak kami, bapak kami. Yang kedua tentu saudara-saudara saya. Dari saudara saya yang hidup 8 orang di luar saya, yang paling berpengaruh tentu ada. Bukan berarti membedakan yang lain, karena kadang-kadang ada magnet positif yang lebih kita merasa dekat. Tentu saya memang Pak Rohidin saya paling dekat dari awal, karena saya kemana-mana saya ikut, kadang-kadang diajak, sampai ngomong itu dia pacaran pun diajak, kira-kira kan gitu. Kalau dia punya pacar tuh ini tahu kan diajak, sampai pacaran saya merasa sama pacarnya itu saya dekat gitu kan. Itu setelah keluarga beranjak saya berkeluarga, tentu yang paling berpengaruh istri. Setelah saya punya anak, yang pengaruhi lagi rasanya anak gitu kan, karena rasanya rajaunya anak, kira-kira kan itu. Jadi urusannya seperti itu. Tapi tadi dalam proses kehidupan tentu walaupun dari awal saya katakan orang tua saya nggak pernah mengarahkan, karena memang kondisi, karena memang kemampuan beliau, tapi ada pesan-pesan moral yang selalu kita tangkap dari kedua orang tua itu, walaupun maaf ngomong mungkin bahasanya agak kritis, agak sinis. Ketika kita merasa dipanggil karena memang nggak pernah dipanggil, itu rasanya mendapat angin surga, karena memang nggak pernah dipanggil gitu loh. Ketika dipanggil dengan bukannya nada marah, itu pesan moral yang luar biasa itu. Dan ketika memang orang tua itu bicara, rasanya kita nggak bisa apa-apa. Kakak-kakak saya juga ditempa dengan begitu disiplinnya, dengan begitu kerasnya. Pernah saya kalau salah, sudah malam belum pulang, kakak sudah di rumah, itu nggak ada tawaran itu.
jadi pengikat, jadi sesuatu merasa tambah dekat kalau sekarang gitu kan. Saya waktu di Jakarta hampir 11 tahun, walaupun saya punya kemampuan secara ekonomi saat saya di Jakarta, saya nggak pernah keluar dari rumah kakak saya. Saya masih ngantar ponakan saya masih ngurus rumah, saya masih selayaknya orang ikut dengan orang lain. Saya tetap bersih-bersih rumah, saya betul-betul sebagai orang ngikut, walaupun saya ya ukurannya udah sangat katakanlah mampu lah kira-kira kan gitu. Saya ikuti itu karena saya merasa inilah perjuangan hidup, inilah proses hidup. Dan memang kadang-kadang Anda sih merasa kok kakak katakanlah seperti memperlakukan kita seperti orang lain. Nggak pernah saya terbersik, saya pengen keluar, saya pengen kos. Bahkan tetangga-tetangga dari kakak saya ngomong seperti ada yang ngomongin saya seperti perhitungan, nggak mau keluar uang, nggak mau kos. Kenapa sih? Padahal mampu. Tapi saya merasa kalau saya kos, kedekatan keluarga, emosional dengan menumbuhkan rasa kedekatan dengan ponakan-ponakan, ini nggak tercipta. Ada 23 orang ponakan saya. Rasanya yang berani ngaturnya saya. Coba kalau saya nggak ciptakan itu dari awal, saya nggak punya ikatan batin, nggak pernah ngurus mereka, rasanya biasa-biasa aja. Ini menurut saya. Dan alhamdulillah yang saya rasakan itu tercipta. Dan saya temui dan saya rasakan sekarang. Ponakan saya ada 23 orang, punya kedekatan moral, punya keikatan batin, dan mereka tidak berani sama saya. Kepastian secara duniawi dan kepastian secara manusiawi, saya siap maju di Bengkulu Selatan. Dalam konteks apapun juga. Ini ukurannya secara duniawi dan secara manusiawi. Insya Allah dan harapan penuh segala bentuk rencana saya, segala bentuk konsekuensi yang saya hadapi, segala bentuk cita-cita dan angan-angan saya berharap betul angan-angan rencana ini sejalan dengan penguasa langit dan bumi. Dorongan atau kala spirit itu sebetulnya kalau secara langsung tidak ada. Saya melepas ASN itu sudah punya niat dan tersurat di tanggal 12 Agustus 2022. Belum ada sama sekali mau rencana katakanlah ada mengikuti proses politik segala belum ada itu, belum ada sama sekali. Tapi saya mikir begini, melepasnya seragam ASN tadi karena saya merasa begitu. Karena saya punya kegiatan lain di luar, saya merasa tidak akan pernah bisa saya mengikuti disiplinnya birokrasi ASN. Mending saya keluar. Boleh di cross check 7 tahun saya di PU, pemerintah Provinsi Bengkulu, saya tidak pernah perjalanan dinas, saya nggak pernah yang namanya nagih-nagih SPPD, saya nggak pernah menuntut apa-apa. Saya bertanggung jawab dengan bentuk pekerjaan saya semaksimal mungkin. Makanya saya nulis surat dengan berbagai surat pengantar. Saya dapatkan ada 5 macam surat pengantar, saya lengkapi itu. Saya menyatakan atau bersikap untuk mengikuti proses kontestan Cakada di, katakanlah untuk sekarang ini sampai malam ini saya mengikuti proses Cakada di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dorongan itu sebetulnya tumbuh secara tidak langsung. Karena saya mengikuti dari tahun 2008. Karena siapa lagi? Yang di Bengkulu ini yang balik cuma saya sendiri. Alhamdulillah saya pun juga secara kemampuan saya mampu. Ya saya yang bergerak dengan segala kemampuan dan upaya saya. Berkaitan dengan proses Pilkada Bengkulu Selatan, paling beda. Bengkulu Selatan tahun 2018 pertama sekali penyelenggaraan proses pemilu secara langsung. Di Kabupaten Bengkulu Selatan proses pemilihan pilkada ada 3 kali. Di Bengkulu Selatan terjadi itu. Nah di sini membentuk saya.
membentuk saya secara proses. Saya mengetahui proses itu baik secara emosional, secara batin, secara pemikiran, secara ekonomi, finansial, saya mengikuti itu. Kembali lagi di tahun 2015, kembali lagi di tahun 2020, 2019, 2020. Inilah dorongan-dorongan yang tumbuh. Dan saya banyak belajar melihat proses-proses yang harus dilakukan setelah berjalan. Setelah berjalannya roda pemerintahan yang dipimpin, proses-proses yang dijalankan. Disinilah saya merasa secara tidak langsung terpanggil untuk itu. Pada kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu, saya diundang untuk hadir di Mercure mengikuti survei pertama di Golkar. Nama saya dimasukkan di situ. Saya masih di kota. 3 hari kemudian, karena memang ada salah seorang di mana, karena dia baru mengikuti proses pileg, dan dia rasanya ke saya, nggak mungkin saya meninggalkan proses yang sudah saya hasilkan sekarang. Saya maju di Bengkulu Selatan. Padahal proses survei saya di kota. Itu malam Rabu. Jam 16 sore lepas asar hari Rabu. Ekspos hasil survei saya keluar. Tapi surveinya di mana? Baru malam Rabu saya menentukan sikap di mana. Belum ada baun-baunnya di mana. Alhamdulillah sekarang saya berproses di mana. Saya sudah mendaftarkan diri di ada beberapa partai. Dan insya Allah proses itu berjalan. Saya punya keyakinan penuh. Karena saya juga mengikuti keyakinan saya. Saya berusaha mengikuti alur, menikmati proses, maksimal dalam segala bentuk usaha, ikhlas dalam restu dan doa, dan saya yakin betul penguasa langit dan bumi ini tahu kapan kita harus bahagia. Saya akan memaksimalkan yang sudah ada. Saya tidak pernah bermimpi, tentu saya memaksimalkan yang ada, tolak ukurnya APBD. Katakanlah misalnya kita punya APBD 10.000. Saya akan memaksimalkan bagaimana 10.000 ini betul-betul bermanfaat dengan benar, dengan baik, dengan sesuai azas manfaat dan peruntukannya. Ketika kita dikasih tanggung jawab seringan apapun, ketika tanggung jawab itu bisa diselesaikan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan ditargetkan, bukan tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu tanggung jawab yang lebih besar. Bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan target yang lebih bagus. Tentu buktikan dulu. Manfaatkan dulu apa yang ada. Sebatas mana kemampuan kita memanfaatkan sesuatu yang ada. Ada orang memaksakan diri adanya uang 10.000. Mau melebihi kapasitas 10.000, hutang mas. Ini hutang. Akhirnya memberatkan penanggung jawab yang lain. Yang seharusnya tidak bertanggung jawab, menjadi bertanggung jawab. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Tentu kalau dispesifikasikan lagi, katakanlah terkhusus Kabupaten Bengkulu Selatan yang memang pada prinsipnya tanah kelahiran saya tahu betul kebutuhan-kebutuhan itu. Secara infrastruktur 9 kabupaten 1 kota di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan kabupaten yang paling bagus saat ini. Baik secara infrastruktur, sumber daya manusianya, maupun letak topografi dan tata ruangnya. Letaknya Bengkulu Selatan itu kotanya di sentral. Kemana-mana enak. Beda dengan kabupaten lain. Semua akses masyarakat yang ada pemukimannya
Alhamdulillah, saya udah sampai 148 desa. Rasanya nggak ada yang dianggap sulit untuk menempuhnya berkendaraan roda 4 biasa. Saya pun sudah masuk ke kabupaten-kabupaten lain. Bahkan di satu kecamatan pun, kalau hari hujan nggak bisa masuk. Kabupaten Bengkulu Selatan enggak. Terlepas dari pemukiman, kalau itu daerah perkebunan yang memang betul-betul daerah perkebunan sentra produksi yang diakui tidak bermasalah dengan hukum pertanahan, maka jalan sentra produksinya pasti juga sudah bisa masuk roda 4. Ini menjadi bahan pemikiran dan apa jalan keluarnya? Tentu komunikasi yang baik. Semuanya itu berasal dari bawah. Nggak bisa kita ucuk-ucuk begini ngambil keputusan tiba-tiba membangun. Ini banyak sekali bangunan-bangunan yang jadi monumen. Ada bangun siring pasang 200 meter. Tidak sesuai tempatnya. Tidak sesuai peruntukannya. Bukan di posisi yang seharusnya. Coba kita dari bawah. Kan begitu, kira-kira kan gitu. Kalau saya lihat di Kabupaten Bengkulu Selatan, bermunculan ada beberapa orang yang memang sangat luar biasa, yang memang orang-orangnya juga punya kompeten di bidangnya, bahkan kontestan yang bermunculan baik secara sosial masyarakat, sosial media, bahkan yang timbul di opini-opini masyarakat, itu alhamdulillah sudah menjalin komunikasi dengan saya. Dan kemarin ada salah seorang juga ketemu dengan saya, dia menyarankan, dia menyampaikan siap dengan saya di posisi manapun juga. Saya bilang gini, kita ini sama, saya bilang gitu. Kita sama. Saya pun siap di posisi mana saja. Sebentar lagi ada 3 rekomendasi partai yang saya dapatkan, dan kemarin ada 1 saya dapatkan rekomendasi itu. Bukan suatu persoalan bagi saya ketika saya ditawari posisi nomor 2, saya siap. Saya pernah mencontohkan ketika saya berkeliling di Kabupaten Bengkulu Selatan hampir 3 bulan ini, saya agak masif lah kira-kira yang keliling. Dari desa-desa 140 sekian desa, saya keliling. Satu desa itu 3, 4, 5 rumah, saya ngobrol. Banyak orang menyampaikan seharusnya begini, kenapa tidak begini, nomor 1 aja, langsung. Saya bilang gitu kan, itu persoalan peluang. Jadi kesimpulannya, pada prinsipnya saya siap di posisi mana saja. Saya katakanlah ada isu-isu santer di masyarakat, mungkin di media juga udah agak disebut-sebut dengan incumbent, katakanlah sekarang Bapak Bupati incumbent yang masih aktif, Bapak Gusnan Mulyadi, saya juga sudah menjalin hubungan yang baik. Saya juga sudah komunikasi yang baik. Saya juga sudah membuka diri. Beliau juga sudah sangat terbuka. Kepada terkhusus adik sanak kami di Kabupaten Bengkulu Selatan, menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh warga adik sanak kami di Kabupaten Bengkulu Selatan, terkhusus di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya menyampaikan salam hormat kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, adik sanak, adik-adik, ponakan sekalian. Saya menyampaikan salam hormat itu berkaitan dengan mulai berprosesnya politik atau pesta demokrasi atau pesta rakyat. Saya pribadi berharap betul kepada adik sanak saya sekalian, jangan sampai proses ini dijadikan sesuatu momok atau dijadikan suatu perpecahan karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, bahkan ada perbedaan pilihan. Jangan pernah ini menciptakan saling menghujat, menciptakan perpecahan, beda pendapat ini sehingga ada gesekan-gesekan. Berharap betul saya secara pribadi dan keluarga bahwa proses pilkada ini mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama jadikan ini membawa kita semakin dewasa dalam berpikir,
semakin dewasa dalam bertindak, semakin dewasa dalam mengambil keputusan, sehingga terciptanya rasa kekeluargaan yang semakin akrab. Dan mari kepada seluruh adik sanak yang sudah mempunyai hak pilih, kita ambil hak itu dengan benar. Kita jalankan hak pilih itu dengan sesuai hati nurani. Betul-betul pilih yang berkualitas, pilih yang baik, pilih yang mempunyai betul-betul integritas yang tinggi untuk daerah. Terakhir saya berpesan dengan adik sanak sekalian, agar tetap jaga kerukunan dan keakraban serta rasa kekerabatan untuk menciptakan ikatan batin satu sama lain, hingga keluarga ini tetap utuh, lingkungan ini tetap baik, suasana semakin harmonis. Terakhir saya nak berpantun dikit penutup. Anak kembar seragi alapau, bukan alap laringkia pulau. Tribunnyos anggotanya rami tegalau. Aku ndak nanya tu apau kabar.